Halo Sobat Easy Stock, ini dari Warkop Saham ada artikel top 10 saham dengan total return tertinggi sepanjang 2022. Total return ini dari harganya ya, pergerakan harga. Ini ada banyak saham, kita menganalisanya secara fundamental dengan menggunakan rumusnya buku Security Analysis dan Intelligent Investor karangannya Benjamin Graham, dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang di bursa. Dan sobat sekarang bisa download aplikasinya dari Google Play Store yang membandingkan nilai wajar dengan harga pasarnya. Nah, kita langsung buka satu-satu nih nanti ya. Nah, kalau Anda masuk ke sini, ini akan ke sini, ada bendera, Anda klik. Kita langsung satu apa sih yang paling tinggi? ADMR ya, ADMR. ADMR masih layak beli nggak gitu? Nah, sepertinya masih layak beli ini ADMR nih. Coba kita lihat ya ADMR sejarah pergerakan harganya. Ya, dulu sempat di awal IPO tuh malah di 200-an, itu naik ke 3.140. Sekarang tuh harganya 1974. Itu sebetulnya masih punya upside-nya 11%, tapi downside-nya bisa ke 14%. Growth-nya udah kita kasih yang wajar ya 5% karena dia growing ya di bidang mineral dan cukup kuat nih, cukup bagus. Sekarang kalau lihat dari return on equity-nya itu half year aja 50, berarti full year itu bisa 100%. Debt equity-nya memang dia sudah masuk ke wilayah yang bahaya karena mendekati angka 2. Satu aja sebetulnya sudah merah itu. Profit margin dia kuat sekali 46%, 47 lah. Booking capitalnya juga kuat. Ini sebetulnya perusahaan bagus, cuma lagi mahal ya, karena memang trennya dia naik terus nih. Tuh, ini kan baru konsolidasi aja. Jadi ya ini masih kita catat lah, saham ini masih bagus. Indi, coba ya kita lihat Indi. Nah, Indi juga naik terus ya. 3250 terakhir. Kita lihat Indi di sini. Indi masih ada peluang nggak untuk upside? Waduh, kalau peluangnya masih tinggi, ini bisa 2 kali sampai 5 kali lipat lebih. Luar biasa, karena emang bisnis minyaknya lagi ya, minyak, batu bara, barang energi kan lagi tinggi semua gara-gara perang ya, dan akibat after covid sama akibat perang Rusia Ukraine ya. Oke, kita lihat di sini rasio keuangannya ya. Return on equity-nya 20% untuk half year, jadi full year yaitu ya kira-kira 40% di bawah sedikit lah. Debt equity-nya dia gede memang, hampir 2,5. Warning sebetulnya. Profit marginnya 11,8, bagus di atas rata-rata. Cuma Indi lebih bagus, secara ADMR lebih bagus, cuma dia masih kemahalan ya. Artinya upside-nya cuma sedikit, cuma 10%-an lah. Kalau ini masih nyimpen upside yang tinggi gitu. Oke, kita lihat lagi apa? Raja. Kita lihat Raja. Rukun Raja, kita lihat harganya dulu Raja. Raja naik terus tapi lagi turunnya 1230 ke 1005. Raja ini 1080, 1005 malah 1000. Ini sebetulnya nilai wajarnya cuma di bawah 550. Berarti ini harganya sudah naik 2 kali lipat, 1050 sekarang. Jadi kalau dari sudut pandang fundamental ini berbahaya, saham ini bakal turun ini ke nilai wajar ya, karena dia sudah melampaui nilai wajarnya. Dan di sini ada nilai wajar terendahnya kan minus. Kenapa? Kita lihat nih
net current asetnya 800 miliar, dia akan bisa nutup nih utang jangka pendek. Jadi ada surplus sekitar berapa tuh ya, 460 miliar. Tapi kalau disuruh tutup utang 1,4 triliun, dia pasti defisit 1 triliun kurang lah gitu. Nah, disinilah kelemahannya, perusahaan ini terlalu tinggi utangnya. Nah, sehingga free cash flow yang cuma 66 miliar tidak sanggup mengangkat nilai wajar terendahnya. Kalau kita lihat financial ratio, return on equity-nya rendah. Half year itu aja baru ke 2,7. Berarti kan full year itu paling cuma dapat 6%. Debt to equity-nya bagus, marginnya rendah, working capital bagus. Oke, kita lihat lagi. BSML ini kayak apa nih? Jadi beberapa ini memang sudah harganya udah ketinggian atau secara fundamental dia tidak bisa dianalisa gitu. BSML ke 920 tadinya 130 ya, naiknya tajam, pernah naik ke 2150. Kita lihat BSML terlalu tinggi, harganya tuh cuma 175. Kalau kita lihat di sini, inilah harganya sebetulnya 130 atau di level 100. Ini udah way too high ya, udah permainan bandar ini. Ini kalau fundamentalis tidak akan nyentuh saham ini. Oke, kita lihat lagi RMKE. Wah, naik tajam dari 200 ke 1200. Kita lihat nilai wajarnya berapa RMKE. Wow, bener terlalu tinggi, 190 atau 200 lah. Ya di sini udah menyentuh nilai wajar sebetulnya dia nih. RMKE ini ya, ini aja 200 ini sudah terlalu mahal, sudah mahal gitu ya. Terus BP, kita lihat BP dari 50 naik ke 234. 50 ya lama lagi dia di situ. Oke, kita lihat BP di sini. Waduh, ini parah ini. Kita lihat ya, net current aset 3 triliun, tapi dia suruh nutup utang jangka pendek yang 6,2 triliun. Itu aja udah defisit 3 triliun. Ditambah utang jangka panjang, jadi defisitnya bisa 4,7 triliun. Dan nggak mungkin ngejar ini. Free cash flow-nya cuma 120 miliar, ini nggak bisa disentuh saham ini secara fundamental ya. Terus Lucy kita lihat lagi. Lucy dari 33 perak naik ke 264. Kita lihat Lucy. Minus, semuanya minus. Coba kita buka laporan keuangan udah terakhir nih. Kita lihat net current asset 34. Nggak minus dia. Nggak minus. Ini yang terakhir, ini baru diupdate nih. Q2 nggak minus, tapi 142. Closing price-nya 190. Lower band-nya 125. Jadi harga pantasnya dia dibeli di harga 100. Lucy ini pernah nggak dia? Pernah. Sebetulnya Anda nih masuknya tuh di masa-masa sini nih. Kita pakai D-nya ya. Anda harus masuknya tuh di bulan 7 kemarin. Waktu harga tuh sekitar 120, di bawah 120 ya. Itu baru masuk itu, karena di sini kan nilai wajarnya 125 tertinggi. Berarti waktu di bawah 116 inilah. Makanya di sini kan naiknya tajam banget ya. Nah, di sinilah permainan bandar, habis itu nggak naik-naik lagi. Paling sedikit di sini nggak bakal turun nih karena ditahan bandar di sini. Oke, ini betul-betul saham permainan sebetulnya. Sekarang Bumi, ya, Bumi nih.
saham 1 juta umat ya Bumi. Oke, waduh, dari 69 naik ke 246, dari gocap lah sebetulnya, gocap naik ke 246, sekarang turun 157. Bumi emang terkenal saham yang jet coaster gitu. Anda kalau nggak tahu masuknya, habis. Bumi sama sekali nggak bisa dianalisa. Tidak peduli harga batu bara tuh naik setinggi apapun, kalau memang perusahaannya ini dikelolanya sangat tidak baik, kebanyakan utang, ya nggak bisa. Ini sekarang gini, dia itu net income-nya 5,18 triliun, tapi kok free cash flow-nya malah defisit. Dari mana? Nah, ini hitungannya ada di back end. Jadi kontributor daripada net income after tax-nya dia adalah pendapatan-pendapatan di luar emiten Bumi yang dimasukkan ke dalam situ. Dibuat transaksi. Nah, apakah transaksi itu fiktif? Bukan. Transaksi itu memang ada nilainya, ada bukti transaksi dan ada aliran dana. Tetapi pertanyaannya adalah yang kita selidikkan kan hanya emiten Bumi, bukan anak perusahaan Bumi, bukan afiliasinya. Ini pasti ada yang masuk dari perusahaan afiliasinya, dan makanya kita keluarkan dari situ. Nah, disinilah yang menjadi pertanyaan sebetulnya. Dan kalau dia negatif, kenapa? Karena free cash flow-nya negatif. Kita lihat neracanya juga nih. Net current assetnya 14 triliun. Kalau dia nutup 42 triliun, berarti dia kan defisitnya hampir 20 triliun kan? 20 triliun lebih malahan. Belum ditambah utang jangka panjang yang 9,6. Jadi defisitnya itu bisa 30 triliun nih. Ini sulit ini dianalisa secara fundamental. Ini nggak akan dibahas oleh para fundamental. Sekarang NREK kita lihat dulu pergerakan harganya NREK. NREK naik tajam terus, pernah dari angka 100 ke 300-an. 3 bagger namanya, 3 kali lipat NREK. Bagus. Dia masih punya upside 44 sampai 3 kali lipat NREK ini. Laporan keuangannya Q2 terakhir update ya. Dia punya return equity-nya cuma 5,4, jadi pas-pasan ya. Di benchmark-nya 10%, dia paling cuma 11%. 12% kurang lah. Debt equity-nya udah nyentuh zona merah. Profit margin-nya sedikit di atas benchmark. Working capital lemah di bawah 1. Ya sebetulnya ini masih punya harapan sih, tapi nggak bisa main jangka panjang ini. Ini ya masih murah sih kalau dari hitungannya ya. Cuma masih mengandung banyak risiko gitu aja. Sekarang BMD. Wah, ini dari 90 perak naik ke 400. Ini wah luar biasa ini. 5 kali lipat nih naiknya nih. BMD, kita lihat BMD. Ada sih memang upside-nya masih ada nih. 28 sampai 32%. Ya, sobat Izok bisa nih main lagi di sini, masih punya potensi naiknya, lagi posisi turun lagi ya. Emang ngeri banget ini naiknya, luar biasa ini. Dari posisi 140 dalam 1 hari itu bisa naik 2 kali lipat. Ini pasti auto reject atas nih, naik auto reject terus nih dia. Tapi masih punya upside nih di sini. Jadi memang ini saham kapitalisasi kecil ya, volume cuma 57 juta. Market cap nggak sampai setengah triliun.
return on equity-nya bagus dia. 13%, jadi kalau full year-nya sekitar 26, 25, 26. Profit marginnya bagus, debt to equity-nya bagus, working capital kuat banget di sini malahan. Kita lihat di sini net current assetnya dia itu hampir 80 miliar. Utangnya tuh cuma 11 miliar. Tapi ya ini produktif juga, ada 24% nih dia. Jadi perusahaan ini masih bagus, tapi sebaiknya sih emang tunggu turun ya, karena naiknya juga gila-gilaan dalam 2 hari ini, naik bisa luar biasa ya. Silahkanlah pilihan Anda, Sobat Easy Stock. Nah, ini dari saham-saham yang ada di sini, ini bisa kita tandain ya, yang masih punya potensi bagus, ADMR, Indi, NRX sama OBMD. Baik, para Sobat Easy Stock, kita jumpa lagi di video berikutnya.